우리는 우부투 해븐입니다. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat pastinya ya. Oh ya, teman-teman di sini apakah sudah ada yang pernah nonton drama Korea yang judulnya Move to Heaven? Drama Korea ini kan memang lagi rame-ramenya dibicarakan oleh banyak orang ya, karena ide ceritanya yang memang sangat menarik, terus juga sangat menguras energi serta air mata. Buat yang belum tahu, serial ini mengangkat cerita mengenai kisah di balik kematian dari seseorang yang meninggal dunia tanpa sebuah pengawasan. Dan ini diambil dari sudut pandang seseorang yang berprofesi atau bekerja sebagai trauma cleaners atau pembersih trauma. Apa itu trauma cleaners? Jadi trauma cleaners adalah satu profesi atau pekerjaan yang ada di Korea Selatan, di mana mereka ini memiliki tugas untuk membersihkan lokasi kejadian tempat seseorang itu meninggal dunia, dan juga mereka akan merapihkan serta memilih-milih barang-barang mana yang menjadi milik dari sang mendiang. Memang belum banyak orang yang mengetahui mengenai profesi ini, khususnya orang-orang di Indonesia, karena memang kan di Indonesia sendiri belum ada sih setahu gue ya profesi yang jenisnya kayak gini Beb. Dan juga banyak orang mengira kalau profesi trauma cleaners itu hanyalah sebuah fiksi atau cuma ada di cerita-cerita dan sebuah film. Namun kenyataannya profesi ini sudah ada di beberapa negara, salah satunya di Korea Selatan. Profesi ini kemudian berkembang pesat di Korea Selatan karena banyak sekali pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan oleh sang mendiang membutuhkan jasa para trauma cleaners ini. Nah, untuk lebih lengkap dan jelasnya, kita langsung bahas aja yuk. Trauma cleaners atau pembersih trauma adalah satu profesi yang menawarkan jasa untuk membersihkan satu lokasi atau tempat kejadian di mana seseorang itu meninggal dunia tanpa sebuah pengawasan. Dan juga mereka ini bertugas untuk memilih-milih dan merapihkan barang-barang berharga atau barang-barang yang masih bisa digunakan dari sang mendiang ini, Beb. Selain itu juga mereka akan menyampaikan pesan-pesan penting yang mereka temukan saat membersihkan lokasi kejadian kepada pihak keluarga yang bisa jadi saat itu pesannya sebetulnya belum sempat tersampaikan oleh mendiang kepada pihak keluarganya. Kenapa disebut dengan trauma cleaners atau pembersih trauma? Sebetulnya hal ini terkait kepada pihak-pihak keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka ini banyak yang merasa tidak sanggup hati atau nggak tega gitulah ya untuk membersihkan sendiri atau ngerjain sendiri lokasi tempat kejadian anggota keluarga mereka yang meninggal dunia ini, serta juga merapihkan barang-barang yang ditinggalkan karena mereka ini khawatir atau takut gitu ya pada saat membersihkan barang-barang ini atau membersihkan lokasi kejadian, mereka akan terkenang mengenai kenangan-kenangan yang kurang mengenakan akan mendiang atau anggota keluarga yang sudah mendahului mereka. Nah, disinilah akhirnya jasa dari para cleaners ini dibutuhkan oleh mereka. Mereka yang bekerja di profesi trauma cleaners tentu bukan orang-orang sembarangan, karena mereka pastinya sudah terdidik lebih dulu secara profesional dan disiapkan secara mental maupun intelektual, di mana nantinya mereka ini harus siap dengan situasi atau kondisi di tempat-tempat di mana mereka ini akan ditugaskan. Tempat-tempat atau lokasi mereka ditugaskan ini sih berbeda-beda pastinya ya Beb ya. Antara lain itu ada lokasi kejadian kecelakaan, kemudian lokasi kejadian pembunuhan atau bunuh diri, dan juga lokasi kejadian di tempat tinggal korban itu sendiri. Contohnya ini yang meninggal ini ya, dia itu pada saat meninggal tengah sendiri. Jadi tidak ada pengawasan dari wali atau pihak keluarganya Beb. Dan juga selain lokasi-lokasi tersebut, tidak jarang juga para trauma cleaners ini ditugaskan pada lokasi-lokasi yang bisa dikatakan berbahaya. Contoh, laboratorium obat-obatan, kemudian di lokasi kejadian kecelakaan maut, di lokasi kecelakaan industri, dan juga di lokasi atau tempat yang sudah terinfeksi atau istilahnya biohazard. Makanya pada saat bertugas, para trauma cleaners tidak hanya dibekali oleh alat-alat kebersihan
pembersihan yang biasa-biasa aja dan juga disinfektan atau pembersih kimia rumahan biasa. Mereka ini akan dibekali oleh perlengkapan yang canggih dan juga pembersih dengan bahan kimia yang bisa dikatakan tingkat tinggi, di mana mereka ini akan menggunakannya secara profesional disesuaikan dengan lokasi tempat kejadian yang akan mereka bersihkan. Jadi penasaran sih ya, kira-kira berapa sih nih biaya untuk satu kali pesanan para trauma cleaners ini? Ternyata tetap dilansir berasal dari Korea Times, trauma cleaners ini akan memperoleh sebanyak 3-4 juta won atau sekitar 39 hingga 51 juta rupiah per kasusnya. Sebagai pemain lama atau mereka-mereka yang sudah berkecimpung lama di dunia ini akan memperoleh lebih banyak, yaitu sekitar 6-7 kasus per bulannya. Biaya-biaya yang akan dikenakan antara lain untuk biaya pembuangan sampah akan dikenakan sebesar 550.000 won atau sekitar 7 juta rupiah per ton. Kemudian ada biaya tenaga kerja untuk 2 orang masing-masing sebesar 200.000 won atau sekitar 2,5 juta rupiah. Untuk pembersihan dan penyemprotan disinfektan dikenakan biaya sebesar 1,2 juta won atau sekitar 15,3 juta rupiah. Dan bila klien membutuhkan mobil dengan tangga, akan ada biaya terpisah yang akan dipungut dan jumlah bayaran akan disesuaikan dengan banyaknya sampah yang akan dibuang. Drama Korea Move to Heaven yang tengah tayang saat ini ternyata diadaptasi dari kisah nyata. Alur cerita Move to Heaven merupakan adaptasi dari esai non-fiksi yang berjudul Things Left Behind, karangan dari Kim Se-byul. Pria berumur 40 tahunan ini menuliskan mengenai pengalaman hidupnya sebagai seorang trauma cleaners. Dan sebelumnya ternyata Kim Se-byul ini bekerja sebagai petugas di sebuah pemakaman yang ada di Korea Selatan. Hingga suatu hari pada saat dia tengah bertugas di pemakaman tersebut, ada seorang gadis yang menghampirinya. Dia mengatakan butuh pertolongan dari Kim Se-byul untuk membantunya merapihkan benda-benda berharga peninggalan mendiang ayahnya. Hal ini dimintakan karena sang gadis ini merasa tak sanggup hati atau nggak tega untuk mengerjakannya sendiri, Beb. Lantas setelahnya, Kim Se-byul ini berpikir kalau ke depannya pasti di dunia akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja di bidang ini. Karena pekerjaan ini secara otomatis akan membantu banyak sekali orang yang mengalami problematik atau masalah seperti yang dialami oleh gadis tersebut. Hingga akhirnya Kim Se-byul ini mendirikan sebuah perusahaan biohazard yang menawarkan jasa bersih-bersih di sebuah rumah yang menjadi lokasi atau tempat kejadian dari seseorang yang meninggal dunia tanpa sebuah pengawasan. Dan setelah dirinya ini tampil di sebuah acara televisi yang berjudul You Kids on the Block yang dipandu oleh seorang komedian asal Korea Selatan bernama Yoo Jae-suk, dirinya ini kemudian banyak sekali dikenal oleh orang-orang di Korea Selatan. Dan banyak juga orang-orang di sana yang pada akhirnya semakin penasaran dengan profesi atau pekerjaan yang tengah dijalaninya ini. Kim Se-byul kemudian mengutarakan atau menceritakan pengalamannya di mana dia ini mengelola atau membantu untuk merapihkan serta memilih-milih barang-barang peninggalan dari sang mendiang. Barang-barang mana yang sekiranya masih bisa digunakan dan barang-barang mana yang seharusnya sudah bisa dibuang. Untuk barang-barang yang masih bisa digunakan seperti baju atau pakaian dan juga benda-benda yang terbuat dari besi, ini biasanya akan dikembalikan kepada pihak keluarga. Namun kalau misalnya pihak keluarga dari mendiang ini tidak mau menerima atau merelakan, maka para trauma cleaners akan menjualnya. Tentu saja sesuai persetujuan dari pihak keluarga dari sang mendiang ya, Beb ya. Dan juga Kim Se-byul ini menceritakan kendala yang kerap dia hadapi saat bertugas bersama teman-temannya. Para trauma cleaners atau pembersih trauma ini kerap kali dimarahi atau dimaki oleh para warga yang tinggal dekat atau sekitaran lokasi kejadian. Terlebih lagi pada saat proses pembersihan ini membutuhkan waktu yang lebih lama daripada biasanya. Suka duka ya, Beb ya, namanya juga pekerjaan di mana-mana tuh ada plus minusnya. Tapi kalau tujuannya untuk kebaikan, biasanya akan dimudahkan, ya kan? Sekian dulu, Beb, video singkat mengenai profesi trauma cleaners atau pembersih trauma yang menjadi inspirasi dari alur cerita drama Korea Move to Heaven.
Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Terus dukung channel ini ya Beb ya, dengan klik like-nya, kemudian komen-komen, di-share linknya yang banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye now!